Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang sedang sakit, cepat sembuh ya nak. Amin. Oke teman-teman, di hari ketiga kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini, Bu Guru mau mengajak kalian untuk mengenal tentang pendidikan kepramukaan melalui profil pelajar Pancasila. Jadi, kita akan mengenali profil pelajar Pancasila yang di dalamnya profil tersebut juga akan kita temukan dalam pendidikan kepramukaan. Gitu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Jadi, ketika nanti kalian ikut kegiatan kepramukaan, nah, di dalamnya kan ada pendidikan kepramukaan nih, di mana tujuannya adalah membentuk pribadi-pribadi yang memiliki karakter-karakter baik. Nah, karakter-karakter baik ini bisa kita lihat juga teman-teman pada profil pelajar Pancasila. Makanya Bu Guru ingin mengenalkan kepada kalian seperti apa sih profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, nanti kita akan sama-sama kenali ya. Yuk, yang sudah bisa baca nanti boleh ikut membaca dengan Bu Guru ya. Siap? Siap. Oke, sip. Nah, setelah 2 hari kemarin di kegiatan PLS kalian sudah mengenal gedung sekolah, mengenal warga sekolah, mengenal pembiasaan dan aturan yang ada di sekolah, mengenal program-program yang ada di sekolah seperti program ekstrakurikulernya gitu ya, lomba-lomba yang ada di sekolah. Nah, hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian mengenal diri kita sendiri, diri kalian sebagai pelajar. Nah, yang di TK-nya pernah belajar tentang Pancasila pasti tahu. Ya, ada berapa Pancasila? Yes, betul, sip. Ada 5. Nah, kelima sila-sila tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kelima sila-sila tersebut ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka akan membentuk karakter-karakter baik. Nah, diharapkan nanti kalian menjadi seorang pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila gitu teman-teman. Nah, untuk lebih tahu lebih banyak, yuk kita mulai seperti apa profil pelajar Pancasila tersebut. Siap? Let's go! Nah, kok hilang lagi ya? Bentar ya. Oke, sip. Nah, teman-teman. Nih, yang sudah bisa baca yuk. Kita baca sama-sama ya. Siap? Oke, let's go. Apa itu pelajar Pancasila? Nah, penjelasannya adalah pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utamanya, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, YME itu singkatan dari Yang Maha Esa. Nih, YME ya, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, lalu bergotong royong. Yang keempatnya mandiri. Yang kelimanya bernalar kritis dan yang keenam kreatif. Nah, kita akan melihat atau akan membaca atau akan mengenali
ke-6 ciri utama tersebut ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke 6 ciri utama tersebut, Bu Guru ingin menjelaskan lagi. Jadi, maksudnya pelajar Pancasila adalah pelajar yang senang untuk belajar sepanjang hayat. Jadi sepanjang hayat itu ya sepanjang kita hidup teman-teman. Dimanapun kita berada, sedang apapun, kita harus menjadi seorang pelajar yang senang belajar. Ya, jadi yang selalu ingin mencari ilmu, yang selalu bisa menemukan sesuatu dari apapun yang kita temukan. Apa ya menemukan sesuatu dari apa yang kita temukan? Maksudnya adalah kita bisa mengambil hikmah dari apapun yang kita alami. Gitu maksud Bu Guru sebenarnya. Oke teman-teman. Nah, jadi tidak hanya kita senang belajar sampai sepanjang hayat, sampai kita meninggal nanti, tapi juga pelajar Pancasila itu memiliki kompetensi. Kompetensi itu kemampuan, kepandaian yang global. Jadi global itu mendunia. Jadi kalau kalian punya kepandaian-kepandaian yang bisa membawa kalian keliling dunia, itulah perwujudan dari pelajar Pancasila. Gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi misalnya kalian nih pandai dalam berbahasa, kalian pandai berbahasa asing, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Perancis misalnya, atau bahasa Jerman, atau bahasa Arab. Jadi ketika kalian keliling ke negara-negara yang memiliki bahasa tersebut, kalian tidak akan kesulitan karena kalian memiliki kepandaian tersebut. Nah, begitu maksudnya teman-teman. Paham? Mudah-mudahan ya, insya Allah paham. Yuk, sekarang kita kenali ke-6 ciri utama yang tadi ya. Oke, yuk kita lihat dulu. Yang pertama, diingat-ingat apa ya yang pertama? Sebelum lihat yang pertama, kita lihat dulu ke-6-nya yuk. Ada gambar atau ada bagan nih teman-teman. Ada gambar. Nah, ini kita lihat dari sini. Tadi apa yang pertama? Masih ingat? Oke, ini yang pertama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua, ini dia, berkebinekaan global. Yang ketiga, ada yang ingat? Yes, betul, bergotong royong. Yang keenam, kok yang ke-6 dari 3 ya? Salah Bu Guru ya. Maaf ya. Yang keempat maksud Bu Guru. Yang keempat kita tidak ke sini teman-teman, tapi nyebrang ke sini. Tat. Nah, yang keempat adalah mandiri. Betul. Dan yang kelima yaitu bernalar kritis. Dan yang terakhir kreatif. Nah, dari ke-6 profil ini kita akan kenali satu-satu ya teman-teman. Yuk kita mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Wah, kemana ini? Wah, langsung nomor 2. Sebentar ya teman-teman, nih komputer Bu Gurunya loading nih. Nah, ini dia. Yang ke-1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya adalah pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhannya atau dengan Allah untuk orang Islam ya. Kemudian memahami ajaran agamanya dan bisa menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nih,
ada elemen kunci katanya. Ada kuncinya nih, ada berapa coba lihat? Yes, betul. Ada 5. Ada 5 kunci. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti apa? Yuk kita lihat satu-satu. Nomor 1, berakhlak. Akhlak beragama. Nah, maksudnya dalam beragama atau dalam beribadah kita harus memiliki akhlak, memiliki sifat yang baik gitu ya, memiliki karakter yang baik. Jadi contoh pada saat kita berdoa kepada Allah, akhlaknya adalah berdoa dengan suara yang lembut, tidak teriak-teriak gitu ya. Tidak menjerit-jerit, tapi berdoa dengan suara yang lembut. Bahkan di dalam hati pun Allah pasti mendengar karena Allah Maha mendengar betul. Nah, itu contohnya ya, akhlak dalam beragama itu misalnya dalam berdoa harus berdoa dengan suara yang suara yang rendah atau suara yang lirih gitu ya, atau bahkan dalam hati juga boleh. Oke, kemudian yang keduanya adalah akhlak pribadi. Nah, akhlak pribadi itu diri kita nih teman-teman. Kalian harus memiliki akhlak pribadi yang baik, yang mulia. Seperti kalian memiliki akhlak yang jujur. Walaupun tidak ada orang lain, kalian akan tetap jujur. Nih, misalnya nih, karena kalian anak yang jujur, ketika kalian sedang jalan, tiba-tiba kalian menemukan ada dompet misalnya. Nah, dompet itu ada uangnya, ada tanda pengenalnya. Lalu karena kalian anak yang jujur, kalian bisa mengembalikan dompet tersebut kepada yang memilikinya. Bisa dilihat dari kartu identitas yang ada di dalamnya misalnya. Atau misalnya karena kalian tidak tahu alamatnya, kalian bisa kasihkan dompet tersebut ke Pak Polisi misalnya, atau kepada orang dewasa yang memang bertanggung jawab. Misalnya kalau ke sekolah ada Pak Satpam, titip Pak Satpam atau titip ke ibu atau bapak gurunya. Nanti ibu bapak guru mungkin akan membantu seperti itu. Ya, nah jadi setiap anak-anak, setiap kita harus memiliki akhlak pribadi. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada manusia, nih kepada teman, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada saudara, kepada ibu bapak guru. Kita harus memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Misalnya saat berbicara harus sopan santun, saat berperilaku harus baik, harus sopan santun juga gitu ya. Ketika berbicara dengan yang lebih tua atau lebih dewasa, kalian harus berbicaranya dengan bahasa yang baik gitu ya. Kemudian kepada yang lebih tua kalian harus hormat, kepada yang lebih muda kalian harus sayang gitu. Itu akhlak kepada manusia contohnya ya. Nah, kita maju ke nomor 4. Nah, di situ ada akhlak kepada alam. Nah, contoh sederhana akhlak kepada alam adalah kalian menjaga alam ini untuk tetap lestari. Apa itu lestari ya? Untuk tetap untuk tidak menimbulkan bencana-bencana yang diakibatkan oleh manusia. Misalnya nih, bencana banjir. Nah, bencana banjir itu kan bisa diakibatkan oleh manusia. Kenapa ulah manusianya? Misalnya manusianya membuang sampah sembarangan, dia buang ke sungai, ya, kemudian buang ke jalanan. Nah, akhlak kepada alam yang bisa kita lakukan paling sederhana tadi, misalnya membuang sampah pada tempatnya supaya tidak mengakibatkan banjir pada musim penghujan. Paham? Sip, mudah-mudahan paham ya. Dan yang kelima, akhlak bernegara. Nah, contohnya adalah ketika kita sebagai bangsa negara harus memiliki akhlak yang baik dalam bernegara. Nih, contoh pada saat ini nih teman-teman, saat ini kita sedang mengikuti perintah atau instruksi dari pemerintah untuk
PPKM. Nah, PPKM itu pembatasan ya. Jadi kalau dulu istilahnya adalah lockdown gitu. Kalau bahasa Inggrisnya lockdown gitu. Jadi tidak pergi kemana-mana, stay at home. Jadi di rumah saja gitu ya. Instruksi atau saran dari pemerintahnya. Nah, berarti ketika kita mengikuti anjuran dari pemerintah, berarti kita sudah berakhlak dalam bernegara. Begitu teman-teman contohnya ya. Oke, itu yang nomor 1. Yuk kita maju ke yang nomor 2. Ciri yang kedua adalah, ada yang masih ingat? Ada ternyata. Alhamdulillah. Nah, berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Yuk kita baca sama-sama. Terbaca tidak ya? Mudah-mudahan kalian bisa baca ya. Yuk, Bu Guru tunjuk pakai kursor ini ya nak. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, ada elemen kunci berkebinekaan global itu ada 3, betul nih. Yang ke-1, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi interkultural. Susah ya Bu Guru membacakannya ya. Kita ulang. Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Kemudian yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Maksudnya apa ini Bu Guru ya? Nah teman-teman, kita kan hidup di Indonesia nih ya. Indonesia kan terdiri dari beberapa pulau dan beberapa suku bangsa. Ada suku Sunda yang tinggal di sini di tanah Sunda. Di Bandung ini suku Sunda yang berbicaranya berbahasa Sunda misalnya. Kemudian ada suku Jawa yang tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada suku Sumatera. Nah, suku Sumatera itu ada suku Batak, ada suku dari Aceh gitu ya. Kemudian ada suku Palembang misalnya seperti itu. Dan dari Kalimantan ada suku Dayak, misalnya seperti itu, ya, yang masing-masing memiliki budaya itu kebiasaan di daerahnya yang harus kita kenali dan hargai, gitu teman-teman. Nih contohnya ketika misalnya seperti di tanah Sunda, nih. Budayanya adalah apa ya Bu Guru? Bu Guru berpikir dulu. Bu Gurunya lupa ini. Contohnya misalnya budaya di tanah Sunda, karena orang Sundanya banyak, orang-orang yang ada di tanah Sunda ini banyak berbicara bahasa Sunda. Nah, ketika ada orang yang bukan orang Sunda tidak mengerti dalam berbahasa Sunda, maka saling menghargainya adalah kita berbicara dalam bahasa yang difahami oleh semua orang. Misalnya bahasa Indonesia seperti yang sekarang Bu Guru jelaskan. Paham gak ya teman-teman? Kayaknya Bu Guru agak puter-puter ya. Ntar dulu, Bu Guru cari yang contoh yang sederhana deh. Nah, misalnya gini, kita di Indonesia ini di setiap daerah dikenal orang Indonesia itu punya budaya atau kebiasaan yang ramah kepada tamu. Nah, berarti ketika nanti kita ada tamu, maka kita sambut dengan ramah. Maka kita sudah menjaga atau menghargai budaya salah satunya. Itu yang sederhananya. Ya, nanti bisa lebih banyak diskusi di kelas ya dengan ibu-ibu dan bapak gurunya. Oke, kalau kurang jelas boleh nanti bertanya di kelas sama ibu guru ya. Nanti yang kelasnya sama Bu Emil, sama
ibu guru yang lainnya, yang kelas yang lain, boleh nanti bertanya juga ya ke ibu gurunya kalau belum paham. Bisa? Sip. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ciri yang ketiga yaitu apa tadi? Yes, betul. Ciri yang ketiga adalah, wah ini sudah keempat deh, kelebihan. Nah, ketiga itu adalah gotong royong. Nah, pelajar Indonesia, yuk kita baca sama-sama. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Nah, ini juga salah satu budaya bangsa kita, teman-teman. Bangsa Indonesia senang bergotong royong, senang membantu orang lain, senang bekerja sama. Karena kita lihat nih di elemen kunci gotong royong yang ada 3 ini, di sini juga disebutkan ada kolaborasi. Kolaborasi itu ya bisa disebut kerjasama, teman-teman. Kemudian ada kepedulian, kita peduli kepada orang lain. Dan ada berbagi, berbagi dengan orang lain. Ya, jadi ini nyambung nih sama yang tadi yang kedua, yang berkebinekaan global. Nah, salah satunya ciri budaya kita adalah gotong royong. Kita memelihara budaya gotong royong ini. Itu ya, Bu Guru tadi muter-muter ya, padahal ini ada contoh yang sederhana. Oke teman-teman, jadi sekali lagi, contohnya nih saat bergotong royong. Kalau sekarang nih di rumah, apa ada yang tahu? Wow, pasti kalian sudah tahu, pandai-pandai. Betul, pandai-pandai semuanya. Jadi contoh bergotong royong di rumah, misalnya saat membersihkan rumah. Kalian berbagi tugas nih dengan anggota rumah lainnya. Misalnya ayah tugasnya membereskan atau membersihkan halaman depan. Nah, kemudian ibu tugasnya memasak. Misalnya kakak tugasnya membersihkan lantai atau menyapu dan mengepel lantai. Kamu tugasnya misalnya melap kaca. Nah, ketika semuanya bekerja sama, bergotong royong, maka pekerjaan cepat selesai, menjadi lebih mudah dan ringan, dan hasilnya akan lebih baik gitu ya. Dan kalian atau keluarga kalian pun menjadi senang karena rumah menjadi bersih. Kemudian setelah capek, ibunya sudah selesai memasak, makan bersama. Jadi semua bahagia insya Allah ya. Nah, itulah yang ketiga. Jadi kita pelajar Indonesia harus mau untuk bergotong royong. Tidak hanya di dalam rumah, di lingkungan sekitar rumah kalian, atau nanti di sekolah ketika tatap muka. Ya, gotong royong di sekolah misalnya membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Semua warga sekolah, semua warga kelas harus bergotong royong. Siap menjadi pelajar Indonesia yang mau bergotong royong? Siap. Oke, sip. Yuk, kita maju yang keempat tadi. Yang keempat adalah betul, mandiri. Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, elemen kuncinya ada 2 nih di kemandirian ini teman-teman. 1, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Dan yang kedua adalah regulasi diri. Gitu. Apa ini ya maksudnya? Nah, jadi di mandiri ini kita sebagai pelajar Indonesia harus bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi ketika belajar kita karena tadi karakter baiknya jujur, misalnya pada saat belajar kita jujur, kita bertanggung jawab. Ketika misalnya nilai kita jelek, ya kita tinggal perbaiki, misalnya gitu ya. Yang pasti ketika kita ingin nilai kita baik, bagus, maka proses belajarnya harus juga baik, tidak malas-malasan,
harus disiplin gitu ya. Karena ketika kitanya disiplin, belajarnya rajin, sekolahnya rajin, kemudian semangat, insya Allah hasilnya pun akan sangat memuaskan, akan baik hasilnya. Tapi kalau sekolahnya males, tugasnya tidak dikerjakan, kemudian sering tidak sekolah, ya, aku males, aku masih ngantuk, aku nggak mau sekolah. Nah, jadi males-malesan begitu, kemudian tugasnya males, nggak dikerjakan, tugasnya tidak dikerjakan, jadi hasilnya pun mungkin tidak akan sebaik yang kita inginkan. Nah, ketika hasilnya tidak baik ya kita harus bertanggung jawab. Kalau males ya hasilnya berarti jelek. Tapi kalau rajin hasilnya pasti baik insya Allah. Gitu ya teman-teman. Semoga kalian semua di kelas 1 menjadi anak-anak yang mandiri. Siap menjadi anak mandiri? Siap menjadi pelajar yang mandiri? Oke, sip. Yuk, kita lanjut yang kelima. Yang kelima adalah... Mana ini yang kelima? Tara. Kelebihan deh. Nah, ini dia. Yang kelima adalah bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Nah, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Nah, elemen kunci bernalar kritis ini ada 4 teman-teman. Coba lihat, ada yang salah nggak ya di sini ya? Ada yang menemukan? Iya, betul. Tidak ada angka 3-nya ya. Ada 1, 2, langsung 4 dan 5. Angka 3-nya hilang ya. Mungkin maksudnya ini 1, 2, 3, 4 teman-teman. Ya, ini Bu Guru ambil materinya dari laman Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Jadi mungkin ini ada kesalahan ketik, tidak apa-apa ya. Yang penting kita tahu nih elemen kuncinya ada 4. Nih yang ke-1, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan yang keempat, mengambil keputusan. Ini maksudnya apa ya Bu Guru? Mungkin ada yang bertanya begitu ya. Bu Guru jelaskan sedikit ya, semoga bisa disederhanakan. Jadi maksudnya, ketika kita menerima informasi, teman-teman, tidak langsung ditelan bulat-bulat. Wah, apa itu ditelan bulat-bulat ya? Jadi tidak langsung percaya. Kalian boleh mencari tahu dulu, benar tidak ini informasinya, gitu ya. Kalau kata Agim, harus bal informasi itu. Apa itu bal? Bal itu benar, akurat, dan L-nya apa ya Bu Guru lupa nih. Dan astagfirullah, kok Bu Guru lupa ya? Nanti ya Bu Guru PR ya, nanti boleh diingatkan saat di kelas ya. L-nya ya. Yang pasti ketika kita mendapatkan informasi harus ditanya dulu atau cek-recek dulu. Benar tidak ini informasinya? Gitu ya. Harus cari sumber-sumber lain. Jangan hanya dari satu sumber informasinya. Jadi kita cari informasi yang lain yang benarnya. Gitu ya. Sekarang mudah teman-teman. Lewat handphone bisa nih cari informasi yang benar. Jangan sampai nih sekarang lagi banyak nih berita-berita hoax. Wah, kalian sudah tahu kan istilah hoax gitu ya. Jadi itu jangan diterima dengan wah ini bahaya nih. Belum tentu. Jadi harus cari tahu dulu lagi lebih banyak informasinya. Gitu teman-teman. Ya, terus apa ya contoh yang mudahnya ya. Nah, contoh nih misalnya kalian dapat informasi.
informasinya kelas 1 masuk sekolah, datang ke sekolah. Kalian dapat berita hari Senin sekolahnya datang ke sekolah. Nah, kalian tidak langsung, hari Senin ke sekolah. Kalian harus cari tahu dulu, betul tidak informasi itu. Kalian bisa misalnya menghubungi sekolah lewat telepon sekolah, ditanya. Nanti minta tolong ayah dan ibunya, misalnya ayah dan ibunya nanti telepon sekolah. Halo, misalnya, apakah betul informasi bahwa hari Senin anak-anak sudah sekolah datang ke sekolah? Nah, nanti kan dari sekolah ada yang menjelaskan gitu ya. Jadi kita harus cari sumber yang benarnya gitu. Paham ya teman-teman? Semoga paham. Nanti Bu Guru cari lagi istilah yang sederhana yang bisa kalian pahami ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti boleh tagih Bu Guru ya, ketika kalian mau ini tanya Bu Gurunya. Siap? Sip. Oke. Nah, jadi itulah bernalar kritis. Kita itu harus kritis dalam artian ya harus dipikir dulu gitu ya, kalau menerima informasi atau apapun gitu. Oke. Yuk, yang keenam dan terakhir adalah ya, kreatif. Nah, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, elemen kuncinya ada 2 nih. 1, menghasilkan gagasan yang orisinal. 2, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, jadi kreatif ini bisa kreatif berupa ide. Wah, aku punya ide. Nah, ide baru nih. Kemudian, aku punya karya. Nah, kreatif ini bisa ditunjukkan dengan hasilnya itu dari ide atau dari karya gitu. Ya, misalnya nih kalian sekarang kan lagi butuh masker nih ya, karena wajib memakai masker. Nah, kalian berpikir, ada nggak ya masker yang tidak terlalu engap? Apa itu engap? Yang enak dipakainya, tapi juga melindungi kita dari virus-virus yang berbahaya, droplets yang berbahaya, misalnya seperti itu. Ya, nah kalian berpikir, kemudian kalian mencari tahu, mencari ide, lalu kalian menemukan, aku temukan nih model masker yang nyaman dipakai, misalnya gitu, dan bisa digunakan untuk menangkal bakteri dan virus, misalnya seperti itu. Ya, nah itulah kalian berarti sudah berpikir kreatif dan menghasilkan karya yang kreatif. Walaupun banyak masker di kita, ya banyak bentuknya, tapi kalian bisa menemukan bentuk yang baru. Nah, itu berarti kalian sudah kreatif. Gitu contohnya. Ya, nah teman-teman, itu kunci ciri yang keenam dan ciri yang terakhir. Gitu teman-teman. Nah, jadi udah selesai nih. Jadi teman-teman, profil pelajar Pancasila ini bisa kalian pahami ketika kalian bisa diulang-ulang nih menonton video ini ya, diulang lagi, pahami lagi, diulang lagi, pahami lagi gitu. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke Bu Gurunya. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk pengenalan tentang profil pelajar Pancasila, Bu Guru cukupkan ya. Terima kasih yang sudah fokus mendengarkan. Untuk pertanyaan boleh nanti kita lanjut di kelas ya nak. Sampai ketemu. Silahkan kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.